Sudah cukup, Corona, hilanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di channel kami. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan informasi tentang kasus pandemi COVID-19 yang sedang menjangkiti seluruh dunia, termasuk negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Ini adalah nama anggota kelompok kami. Coronavirus. Coronavirus adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Saat ini, sekitar 113 negara di dunia telah melaporkan bahwa masyarakat mereka terjangkit virus corona, tidak terkecuali negara Indonesia. Bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Tidak berselang lama setelah pengumuman dari Presiden Jokowi, kasus corona di Indonesia meningkat dengan cepat. Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Positif virus corona bertambah menjadi 134 kasus. Terinfeksi virus corona atau COVID-19 kembali bertambah. Hingga Sabtu 21 Maret total 450 orang dinyatakan positif COVID-19 dengan 38 kasus meninggal dunia dan 20 orang dinyatakan sembuh. Dengan meningkatnya kasus corona di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan dengan membatasi ruang gerak masyarakat. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah masyarakat sendiri sudah mengetahui akan himbauan dan peraturan tersebut? Bagaimana dampak kepada mereka akan pernyataan itu? Mengingat tidak semua bisa bekerja dari rumah. Tahu sih Mas, dari pemerintah juga ada di berita-berita juga. Jadi untuk yang kayak pekerja itu kan lebih diperuntukkan untuk yang kerja-kerja di kantor Mas. Kalau yang kerja-kerja di jalan seperti ojol, tukang sapu jalanan, tukang parkir gitu kan tetap nggak bisa kalau kerja dari rumah gitu. Terus kayak terutama kalau saya dan teman-teman kan ojol, jadi kebetulan kan mata pencarian utamanya ojol gitu. Jadi kalau harus kita juga ngikuti saran dari pemerintah untuk kerja dari rumah, ya orang rumah yang nggak bisa makan, Pak. Begitu juga yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Adanya virus corona juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang ada di pasar. Setiap harinya tambah sepi Mas, tidak saya rame Mas. Nah ini dalam aja sudah biasanya rame, ini sepi ya Mas. Padahal ini hari paing, minggu paing, ini kudunya rame. Nah sekarang sepi Mas. Ini orang bakul, yang orang dagang-dagang dari sana, dari sembako, pakaian, itu sekarang sudah sambat sepi Mas. Ya kahanan dari dampaknya corona ini Mas. Tidak terlihat banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli. Bahkan kami mendapati beberapa kios tutup. Sedaya sepi niki, motor nggih sepi, wong dodolan nggih sepi. Niki pasare nggih kosong niki. Pembeli kirang kathah. Niki nganu nggih do susah lek golek pangan terus terang ngoten niku. Yang kan jualan mboten teng griya mawon mangke repot. Lah Madon dukung lek golek pangan mangke pripun. Gitu. Tidak hanya pedagang, hal ini juga dirasakan oleh elemen masyarakat lain, tidak terkecuali supir angkutan. Dari hari Senin kemarin sampai sekarang itu tidak dapat setoran, tidak dapat gaji. Tombok untuk beli bensin tombok. Itu
sungguh-sungguh terjadi. Itu bukan saya sendiri, mungkin semua guru sopir sama saja, karena memang penumpangnya yang nggak ada. Ya saya pribadi mantap misalnya mantap, walaupun tidak boleh keluar rumah, tapi untuk menafkahi keluarga saya tetap mantap keluar untuk mencari nafkah. Itu aja. Untuk masalah kena penyakit ya itu terserah yang maha kuasa aja. Saya tetap mantap, karena daripada di rumah pikirannya kesana kemari ya malah stroke. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mengalami kelaparan dan tak makan selama beberapa hari. Ibu Yuli, bisa diceritakan mengapa Ibu sampai Ibu dan juga keluarga tidak makan selama 2 hari? Ya kalau saya ceritakan ya begini ceritanya ya Mbak ya. Jadi semenjak ada COVID-19 ini, biasanya saya terbantu oleh anak yang pertama, dia kerja. Karena untuk apa sih namanya, bapaknya suka ngambil itu tuh rongsokan tuh biasanya dia dapat per minggu itu dapat 50 gitu kan. Selama ini dia cuma dapat 20 atau 25.000 seminggu itu. Sedangkan sekarang ini mau jual rongsok juga sulit karena lapak-lapak semua udah pada tutup. Nah itu makanya. Jadi setelah corona ini hanya mendapat penghasilan 20 sampai 25.000 per minggu, Ibu? Iya. Kalau yang gaji harian mah itu mah diambilnya per bulan gitu. Tapi harian, kalau misalkan bapaknya sakit ya dipotong gitu, per hari itu 25 gitu. 25.000, 20.000 per minggu dibelikan apa Ibu? Ya kadang-kadang itu mie instan. Kalau misalkan ada pengen makan nasi ya pakai beras, tapi makannya sama apa aja yang ada. Kayak istilahnya ada garam ya garam gitu. Bagaimana memenuhi kebutuhan 4 orang anak Ibu? 20.000 seminggu 4 orang anak, bagaimana Ibu? Ya dicukup-cukupin aja Mbak. Walaupun agak ngeluh anak juga. Cuman mau digimana lagi Kak, Dek, udah sabar aja. Mungkin bukan kita aja, orang lain juga banyak, udah diam aja gitu. Jadi warga sekitar tidak tahu dengan kondisi Ibu dan keluarga yang kelaparan, tidak ada yang membantu Ibu? Tidak tahu, karena saya tidak mau orang tahu gitu. Ibu, anak Ibu yang paling kecil usianya masih 7 bulan, mungkin kalau kita orang dewasa bisa Ibu menahan lapar. Lalu bagaimana dengan anak-anak Ibu yang masih kecil? Iya, nangis aja. Terus kebetulan sekarang lagi sakit. Barusan kemarin ke puskesmas. Sakit apa Ibu? Panas, mungkin karena panas dalam, nggak tahu apa gitu. Saat ini sudah makan Ibu dan keluarga? Alhamdulillah, banyak yang ngebantu Mbak. Saya sama keluarga udah makan sih. Diberikan bantuan apa saja Ibu? Beras, berupa sembako, telur, mie instan, minyak goreng, kecap. Seperti itu Mbak, gula. Itu setelah berita mengenai Ibu tidak makan sekeluarga selama 2 hari beredar begitu, lalu ada tangan-tangan dermawan yang membantu begitu ya Ibu? Iya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih buat yang sudah membantu saya dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikannya. Lalu kondisi anak-anak Ibu sekarang seperti apa Ibu? Ya alhamdulillah baik. Cuma yang kecil aja sakit. Apa yang Ibu harapkan? Ya saya cuma berharap orang yang mampu memperhatikan orang seperti saya. Ya mungkin bukan saya aja, masih banyak di lingkungan saya juga yang nggak punya gitu. Apalagi dalam keadaan begini.
gitu Mbak. Selain bahan pokok, mungkin Ibu yang sudah Ibu dapatkan saat ini, apalagi Ibu bantuan, mungkin kebutuhan yang Ibu perlukan, mungkin ada orang-orang dermawan yang mendengar bisa memberikan bantuan kepada Ibu? Ya ada yang ngasih uang juga gitu tuh, nih buat beli kebutuhan dede bayi katanya gitu. Ada yang ngasih uang juga. Kalau anak-anak Ibu kebutuhannya apa aja? Ya sebenarnya Mas, saya pengen ini anak yang kedua juga masih sekolah kelas 2, yang ketiga kelas 4 SD. Pengennya ya namanya orang tua mah pengennya anak itu jadi orang lah gitu. Pengen dibantu sekolahnya biar nanti bisa ngangkat derajat orang tua. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya cuci tangan. Sekarang kan lagi ini ya, kalau dulu mungkin kurang menjaga kebersihan gitu kan, masih misalnya mau makan gitu nggak cuci tangan dulu pakai sabun atau apa. Kalau sekarang kan pakai sabun, pakai sanitizer gitu. Virus corona benar-benar membuat laju perekonomian dunia melambat. Bagi mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah, tentu mereka harus mempertaruhkan nyawa demi bisa mempertahankan kehidupannya. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang kita bisa lakukan saat ini adalah tetap menjaga kebersihan dan menjaga jarak satu dengan lainnya. Kita berdoa, semoga pandemi virus corona ini dapat segera reda dan masyarakat dapat menjalankan peran sebagaimana mestinya. Muga ora ketun cekap sematen matur nuwun. Yo wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesenku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendem esok tekan sontak, mergo sadar diri kula